Ibu tiri TH memberikan arsenik pada pria bertopeng untuk dikonsumsi TH pada hari pernikahannya. Tidak akan ada yang mempertanyakan kematian mendadak seorang pemuda dengan penyakit jantung. Ini satu-satunya cara untuk mencapai keinginanku. TH kesulitan bernapas. Yeonwoo membuka kancing kemeja TH agar TH mudah bernapas. Ia melihat ada bekas operasi di dada TH. Chonmyoung berkata Yeonwoo akan melihat kebenaran dari takdir yang berulang. Sekretaris Hong tiba di paviliun. Ia terkejut karena Yeonwoo sudah melihat dada TH yang dioperasi. Yeonwoo melihat TH yang sedang tertidur. 서방님이셨군요. TH terbangun karena Yeonwoo. TH berkata paviliun itu adalah tempat ibuku meninggal. Orang yang mengurungnya di sana dan yang membiarkannya mati adalah Min Yeso. Sejak hari itu, aku membawa batu besar di dalam diriku. Sambil menahan bebannya tiap hari, aku bersumpah tidak akan kehilangan apapun darinya lagi. Tapi aku masih tidak berdaya. Yeonwoo langsung memeluk TH. Meski merasakan sakit, kau berlari ke gedung itu untukku. Tidak apa-apa karena aku di sini. Aku akan bebaskanmu dari batu itu. TH menjawab tidak apa-apa, lagi pula aku bukan suamimu. Aku pasti sangat mirip dengannya, tapi jangan mencemaskanku. Yeonwoo berkata pada hari pernikahan kami suamiku meninggal. Dia menderita penyakit jantung, tapi itu mendadak. Aku khawatir takdir akan terulang kembali. TH menjawab itu tidak akan terjadi. Kami bukan orang yang sama dan aku tidak percaya pada takdir. Bu Min bertanya pada Haeryong apakah tahu klinik oriental yang bagus. Aku ingin memberikan tonik herbal untuk TH. Sepertinya dia pingsan di pavilion semalam. Kurasa Yeonwoo masuk ke sana. Sawa menguping pembicara mereka. Yeonwoo melihat bunga bungur yang semakin layu. Profesor menunjukkan dokumen yang berisi informasi tentang Yeonwoo. Pak Yeonwoo disebutkan dalam buku tersebut. Putri Pak Jaewon adalah Pak Yeonwoo wanita berbudi. Dia dianugerahi batu peringatan sebagai wanita berbudi. Dia langsung menjanda pada hari pernikahannya. Itu tidak biasa pada masa itu. Suaminya meninggal karena penyakit kronis, dan dia melompat ke dalam sumur pada hari yang sama. Yeonwoo berkata pada Sawol, kurasa ibu tiri TH yang membunuh suaminya. TH yang sekarang mungkin dalam bahaya. Sawol meminta Yeonwoo untuk pergi dari kehidupan TH. Jika kita tidak bisa kembali ke Joseon, maka biarlah. Jadi pura-puralah tidak tahu. Yeonwoo menjawab bagaimana aku bisa melakukan itu. Sawol berkata, apa kau memendam perasaan terhadap TH? Yeonwoo berkata itu omong kosong, apa maksudmu? TH meminta saran dari sekretaris Hong bagaimana memenangkan hati seorang wanita. Sekretaris Hong berkata terbukalah kepadanya dan beri dia hadiah. TH ingin memberikan hadiah coklat untuk Yeonwoo. Tiba-tiba Hana manggil TH. Ia melihat TH membawa sesuatu. TH berkata pada Hana, tolong bagikan ini dengan tim. Seseorang memberikannya kepadaku, tapi aku tidak suka makanan manis. Lalu Yeonwoo melihat TH yang sedang bicara dengan Hana. Hana berkata ia mendapat hadiah coklat dari seorang pria. Hana tidak memberikan coklat itu pada tim. Yeonwoo berkata, aku juga suka coklat. Sekretaris Bu Min menemui Yeonwoo. Taemin menemui TH. Kau harus mengakhiri semuanya jika tidak bisa melindunginya. Kau pikir mengungkap dia sebagai istrimu akan menyelesaikan semuanya? TH bertanya di mana Yeonwoo. Taemin berkata minggirlah. TH minta sekretaris Hong untuk mencari Yeonwoo. Cukup sampai di sini. Kau tidak berhak ikut campur. Bu Min memanggil Yeonwoo untuk makan siang bersama. Kau sudah mendengar tentang ibunya? Yeonwoo berkata, namun kau tetap menyuruhku masuk ke sana. Bu Min berkata, aku penasaran ingin melihat reaksinya. Yeonwoo berkata bahkan hewan rendahan merasa kasihan pada hewan lain. Bagaimana bisa kau menggunakan luka masa lalunya? Bu Min merasa tidak bersalah. Yeonwoo berkata, aku tidak merasa perlu bicara denganmu lagi. Kau akan belajar bahwa rasa sakit yang kau sebabkan pada orang lain selalu bertahan lebih lama daripada rasa sakit yang kau rasakan. Bu Min memberikan suplemen kesehatan untuk TH. Apa kau khawatir itu diracuni? Lalu TH datang. Ia mengajak Yeonwoo untuk pergi dari sana. TH bertanya pada Yeonwoo, apa kau baik-baik saja? Yeonwoo menjawab, kami hanya bicara. Lalu perut Yeonwoo berbunyi. Yeonwoo hanya meminta coklat pada TH. TH bertanya, apa itu cukup? Yeonwoo menjawab, ini yang paling kuinginkan. TH membahas saat seseorang memanggilmu, kau langsung menemui orang itu. Yeonwoo berkata, apa kau mau bertengkar denganku? TH menjawab, tidak, aku khawatir. Yeonwoo berkata, kau selalu khawatir. Memangnya aku anak kecil. Lalu Yeonwoo berlari karena melihat orang-orang bermain gelembung busa. Ia hampir menabrak orang yang sedang lewat. Dengan cepat TH memegang Yeonwoo. TH berkata, tetaplah di sisiku agar aku bisa selalu mengawasimu. Yeonwoo menjawab, jika ada yang mendengarmu, mereka akan mengira kau menyukaiku. TH berkata, aku memang menyukaimu. Nare ingin sekretaris Hong masak untuknya di akhir pekan. Lalu sekretaris Hong mendapat pesan. Sawol sudah menunggu sekretaris Hong. Sawol berkata, sebelum kita menjadi pasangan, mari kita urus TH dan Yeonwoo lebih dahulu. Kita harus memastikan mereka menempel. Sawol membuatkan makanan untuk Yeonwoo. Ia meminta Yeonwoo untuk menunggu di dalam kamar.
Yeonwoo berkata, panggil saja aku kakak karena kita tidaklah di Joseon. Sekretaris Hong menahan agar Taeha tidak pulang ke rumah. Ia berpura-pura mencari dokumen atas permintaan pimpinan Kang. Lalu Sawon menghubunginya. Sesuatu terjadi pada Yeonwoo. Taeha buru-buru masuk ke rumah dan langsung menuju ke kamar Yeonwoo. Yeonwoo sedang melihat majalah fashion. Taeha bertanya, apa kau bebek saja? Lalu lampu tiba-tiba mati. Sawon sengaja matikan aliran listrik di rumah Taeha. Dan sekretaris Song yang sengaja mengunci pintu kamar agar Taeha dan Yeonwoo tidak bisa keluar. Sawon berkata pria dan wanita pasti akan akrab saat mereka berduaan. Taeha melihat ada sesuatu di pipi Yeonwoo. Itu adalah rumput laut kering. Apa kau menyimpan yang itu nanti? Yeonwoo kesal karena perkataan Taeha. Lalu mereka bertengkar hingga terjatuh ke tempat tidur. Pak Hwang melapor ke Bu Min tentang desain pakaian Yeonwoo yang bocor. Ia mengira ini adalah perbuatan Bu Min. Sekretaris Hong membuka pintu kamar. Ada masalah. Ia melaporkan desain Yeonwoo yang bocor dan ada perusahaan yang sudah meluncurkan koleksi pakaian yang mirip dengan desain pakaian Yeonwoo. Taeha minta sekretaris Song untuk mencari tahu siapa pelakunya. Karena hal ini Yeonwoo harus mendesain ulang semuanya. Yeonwoo sudah melihat hal itu. Hana memarahinya. Bagaimana kau mengelola desainmu? Yeonwoo menjawab, aku menjaganya tetap aman. Hana berkata, apa itu alasanmu saat sebuah desain bocor, penanggung jawabnya harus bertanggung jawab tidak peduli bagaimana itu terjadi. Jelas kau memakai koneksi untuk mendapatkan pekerjaan. Selesaikan apapun yang terjadi, kecuali kau ingin merusak acara hari jadi pertama. Kakek meminta Taeha untuk melepaskan acara hari jadi pertama. Taeha menolak. Yang penting bagiku sekarang adalah memastikan acara hari jadi pertama berjalan lancar, bukan menjadi pemilik SH. Ya, Kang Tae-ma! Lalu Yeonwoo masuk ke dalam. Ia berkata Taeha tidak melakukan kesalahan. Ini semua salahku. Seharusnya aku lebih berhati-hati. Kakek berkata, kalau begitu kau harus mengundurkan diri. Hal ini terjadi tepat sebelum rapat pemegang saham. Bisa sangat merusak reputasi Taeha. Untuk masalah kebocoran ini, aku tidak bisa memihakmu. Taeha menjawab, baik aku maupun Yeonwoo tidak akan merelakan acara hari jadi pertama. Ini keputusanku sebagai penanggung jawab dan aku akan menerima konsekuensi dari keputusanku. Yeonwoo meminta maaf pada Taeha karena membuat Taeha dalam masalah. Taeha bertanya, apa kau akan berhenti? Aku sudah menyatakan perang terhadap kakekku. Yeonwoo menjawab, tidak, aku tidak akan berhenti. Taeha berkata, jangan dengarkan perkataan orang lain. Jika aku mengatakan tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Jantung Yeonwoo berdebar karena Taeha. Ia tidak menyadari sudah menyukai Taeha. Yeonwoo kembali mendesain pakaiannya. Saat berjalan di mall, Taeha melihat pasangan anak SMA yang bermain capit boneka. Taeha mainkan mesin capit itu untuk mendapatkan boneka kelinci Gio. Akhirnya pakaian Yeonwoo selesai. Bu Mida memuji pakaian Yeonwoo. Bu Mida berkata, aku belum pernah melihat jahitannya rapi dan sempurna. Yeonwoo menjawab, itu semua berkat ibuku yang memarahi dan melatihku. Aku pembuat onar saat masih kecil. Aku keluar tiap hari untuk menunggang kuda, memanah, dan membaca novel romansa. Aku meminta ibuku tiap hari untuk mengirimku ke Qing. Maksudku, aku meniru karakter yang kulihat dalam drama sejarah. Ibuku memanggilku kupu-kupu saat masih kecil. Bu Mida melihat jurnal harian milik keluarganya. Ia melihat jurnal harian ibu Yeonwoo. Semua perkataan Yeonwoo sama dengan isi jurnal harian itu. Taeha memberikan boneka kelinci Gio pada Yeonwoo. Mulai sekarang beritahu kelinci Gio semua keinginanmu. Maka semua keinginanmu akan terwujud. Acara kolaborasi SH dengan Midam akan dimulai. Semua karyawan sibuk menyiapkan acara itu. Tiba-tiba ada masalah. Agensi model menerima surel bahwa acara dijadwalkan ulang. Pak Hwang memberitahukan hal itu pada Bu Min. Bu Min terkejut mendengar hal itu. Sokju dan Taemin tidak bisa mendapatkan agensi model lainnya. Lalu Bu Min datang. Ia berkata, jika kau meminta bantuanku, aku bisa segera mencarikan model. Taeha meminta bantuan Bu Min. Taemin berkata, apa yang ibu rencanakan? Bu Min menjawab, aku CEO SH. Jika acara ini hancur, itu tidak akan menguntungkanku. Para model sudah bersiap. Masalah kembali datang. Pakaian Yeonwoo robek. Pakaian ini akan ditunjukkan saat akhir acara. Bu Midam berkata, seseorang pasti sengaja melakukannya. Hana berkata acara akan segera dimulai. Bu Minda berkata kita tidak bisa tiba-tiba mengubah pakaian penutupnya. Tiap pakaian Yeonwoo dirancang berdasarkan tema. Itu akan merusak keseluruhan alur cerita. Yeonwoo berkata akan mengeluarkan pakaiannya. Acara ini lebih penting. Taeha berkata pada Yeonwoo, apa kau sungguh tidak keberatan? Apa kau akan menyerah? Yeonwoo minta waktu 30 menit. Aku akan membuat pakaian baru apapun yang terjadi. Taeha berkata aku akan mengurus para tamu. Taemin memberi saran pada Yeonwoo untuk mengubah rok yang robek menjadi celana. Bu Mida memberi saran untuk membuat jumpsuit. Yeonwoo langsung memperbaiki pakaian itu. Acara dimulai. Yeonwoo masih mengerjakan pakaiannya.
Sokju berkata TH memintanya membuat karya seni media dengan pola yang Yeonwoo rancang. Satu persatu pakaian Bindam ditunjukkan. Akhirnya pakaian Yeonwoo selesai. Lalu pakaian rancangan Yeonwoo mulai ditunjukkan. Pakaian yang robek juga sudah ditunjukkan. Dan terakhir Yeonwoo keluar dengan hanbok rancangannya. Seni media dari pola rancangan Yeonwoo diarahkan ke hanbok Yeonwoo. Bukmin tampak menyukainya. Acara pun selesai. Semua orang bertepuk tangan. Bukmin sengaja menolong TH karena itu akan membuat ayah mertuanya marah. Ayah membesarkan TH untuk mengikuti keinginannya. Tapi TH berubah sejak Yeonwoo muncul. TH mulai menentang keinginan ayah. TH dan Yeonwoo akan semakin dekat dan itu akan membuat ayah ragu. TH punya kelemahan baru bernama Yeonwoo. Bagi ayah ada satu orang lagi yang mengganggunya. Semua baik-baik saja untukku. Tiba-tiba dada TH sakit. Lalu Chonmyeong datang. TH teringat saat ia ada di Joseon bersama Yeonwoo. Chonmyeong berkata takdir yang berulang. Apa kau mengerti sekarang? Lalu Chonmyeong menghilang. TH bertanya pada Yeonwoo apakah sakit sekali saat dia meninggalkanmu? Yeonwoo terdiam. Ada mobil yang datang ke hutan. Hayoung dipaksa keluar dari mobil. Ia berkata pimpinan Kang berkata akan mengirimku ke Paris. Kakek melihat lukisan Yeonwoo kecil dan memegang jam kupu-kupu. Pak Hwang memberitahukan berita besar pada Bukmin. Pak Hwang mendapat foto TH yang meminum obat untuk penyakit jantung. Ibu TH juga meninggal karena penyakit jantung. TH berkata, aku ingin berpura-pura bodoh sampai akhir. Aku khawatir kau akan mencoba menemukan jejaknya dalam diriku. Tapi sekarang aku tahu tentang takdir. Aku juga tahu dia pria yang tidak bisa kukalahkan. Yeonwoo menjawab bagiku, suamiku adalah seorang yang membuatku sedih dan terluka. Tapi kau tidak seperti dia. Saat melihatmu, aku merasa hangat, bersyukur, dan khawatir. Terkadang aku marah dan membencimu. Tapi ada satu hal yang kuyakini. Yang kulihat bukan jejak orang lain, tapi kau. Orang pertama yang mengubah takdirku. Itu kau, TH. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.